Warisan terlarang. Kisah di balik lensa kamera kuno kakek. Rio, 23 tahun, merasa hidupnya berhenti sejenak ketika kakeknya, Herman, meninggal dunia. Kakek Herman adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki sejak kedua orang tuanya tiada. Kakeknya adalah sosok yang pendiam, menghabiskan hari-harinya merawat kebun di belakang rumah, dan menolak semua bentuk modernisasi. Satu-satunya benda modern yang ia miliki adalah sebuah kamera analog tua yang selalu ia simpan di dalam kotak kayu usang. Setelah pemakaman, Rio memberanikan diri membuka kotak itu. Ia menemukan kamera tua tersebut. Dan di baliknya, ada sebuah goresan misterius yang membentuk kombinasi angka dan simbol. Rio menghabiskan malam-malam tanpa tidur, terobsesi memecahkan kode tersebut. Ia yakin itu bukan sekadar kode acak, firasatnya benar. Dengan bantuan teman-teman, ia menyadari bahwa goresan itu adalah koordinat GPS, bukan tanggal atau waktu. Koordinat itu mengarah pada sebuah lokasi di hutan yang jaraknya jauh dari desa mereka. Dengan penuh kecurigaan, Rio pergi ke lokasi yang ditunjukkan. Perjalanan itu membawanya ke sebuah area terpencil, di mana pepohonan tumbuh sangat lebat. Di sana, ia menemukan sebuah bangunan batu tua yang hampir roboh, dengan ukiran simbol-simbol aneh di dindingnya. Di bawah bangunan itu, ia menemukan sebuah amplop lusuh, berisi beberapa foto hitam putih yang mengejutkan. Foto-foto itu menunjukkan kakeknya di masa muda, berdiri bersama 6 orang lainnya, yang wajahnya tertutup kain. Semuanya mengenakan jubah hitam, dan berdiri di depan sebuah api unggun yang besar. Namun, Rio menemukan sesuatu yang ganjil. 6 orang itu tampak tersenyum, sementara wajah kakeknya dipenuhi ekspresi ketakutan yang mendalam. Kecurigaan Rio berubah menjadi ketakutan. Ia kembali ke rumah dan membongkar kamera tua kakeknya secara total. Di dalam casing kamera, ia menemukan sebuah micro SD card kecil yang tersembunyi. Dengan tangan gemetar, ia memutar video yang ada di dalamnya. Video itu menampilkan rekaman kakeknya. Di masa muda, dengan suara bergetar, kakeknya menceritakan sebuah kisah mengerikan. Kakeknya mengaku bahwa di masa muda, ia bergabung dengan sebuah sekte terlarang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Ardan. Mereka menyebut diri mereka anak-anak kabut. Kakeknya awalnya mengira mereka adalah kelompok spiritual biasa, tetapi lambat laun, ia menyadari bahwa ritual yang mereka lakukan adalah ritual pemujaan iblis yang membutuhkan pengorbanan. Kakeknya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Ardan dan kelompoknya melakukan ritual pengorbanan di bangunan batu itu. Kakeknya ingin melarikan diri dari sekte itu, tetapi ia tidak bisa. Ardan dan para pengikutnya mengetahui semua rahasia gelap kakeknya, namun kakeknya merekam semua kegiatan itu, dan ia menyimpan bukti kejahatan itu sebagai jaminan agar ia tidak diserang. Setelah beberapa tahun, kakeknya berhasil melarikan diri, tetapi ia tidak tahu apakah Ardan dan sektenya masih aktif atau tidak. Video itu diakhiri dengan peringatan, jika kamu menemukan ini, maka jangan pernah mencari tahu lebih jauh. Kehidupanmu akan terancam. Video kedua adalah rekaman singkat dari beberapa bulan sebelum kakeknya meninggal. Rio melihat kakeknya di kebun, tetapi tiba-tiba ada seorang pria asing muncul dari balik pepohonan. Pria itu mendekati kakeknya, dan mereka berbicara sebentar. Rio tidak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi ia melihat kakeknya terlihat ketakutan. Pria itu mengancam kakeknya. Waktunya sudah tiba, Herman. Berikan kami yang menjadi milik kami. Lalu, pria itu pergi, meninggalkan kakeknya yang ketakutan. Rio tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas karena rekaman yang buram. Kecurigaan Rio menjadi kenyataan. Ia tidak tahu siapa pria itu atau apa yang ia inginkan dari kakeknya. Namun, ia menemukan sebuah catatan kecil yang terselip di balik bingkai foto kakeknya, di mana kakeknya menulis, "Mereka kembali." Mereka menginginkan kamera itu. Rahasia ada di baliknya. Rio menyadari, kamera itu bukan hanya warisan biasa.
Kamera itu adalah kunci untuk sebuah rahasia gelap yang menelan kakeknya hidup. Kakeknya meninggal bukan karena penyakit, melainkan karena dibunuh oleh orang-orang yang dulu bersamanya. Rio kini dihadapkan pada dua pilihan: melanjutkan penyelidikan dan membalaskan dendam kakeknya, atau membuang semua bukti dan melarikan diri, hidup dalam ketakutan. Rio tahu, dengan mengungkap rahasia itu, ia menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya yang sama. Warisan yang ia terima bukanlah harta, melainkan sebuah kutukan dan beban tanggung jawab yang berat. Rio harus memutuskan, apakah ia akan berani mengungkap kebenaran yang mengerikan itu. Setelah menyaksikan video terakhir dan membaca catatan kakeknya, Rio terjerumus dalam dilema yang mengerikan. Ia memegang bukti yang bisa mengguncang sebuah desa. Namun ia juga sadar bahwa dengan mengungkapkan rahasia itu, ia menempatkan nyawanya sendiri di ujung tanduk. Namun, kerinduan pada sosok kakeknya dan keinginan untuk membalaskan dendam akhirnya mengalahkan rasa takut. Rio memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Ia kembali mempelajari buku catatan kakeknya yang berisi nama-nama anggota anak-anak kabut dan lokasi mereka saat ini. Rio terkejut melihat beberapa nama yang kini menjadi tokoh terhormat di desa mereka, termasuk seorang pengusaha sukses dan seorang kepala sekolah yang disegani. Rio menyadari bahwa sekte itu tidak hilang, mereka hanya menyebar dan menyamar. Rio mulai menyelidiki sosok pria yang mengancam kakeknya. Dalam video terakhir, dengan bantuan seorang ahli, ia berhasil memperjelas rekaman itu. Wajah pria itu akhirnya terlihat jelas. Betapa terkejutnya Rio. Pria itu ternyata bukan anggota sekte, melainkan seorang mantan polisi yang pernah ditugaskan menyelidiki kasus hilangnya beberapa warga desa 30 tahun lalu. Pria itu adalah satu Satania yang mencurigai Ardan dan kelompoknya. Rio menemukan alamat mantan polisi itu. Ia menemui pria paruh baya yang kini hidup dalam ketakutan. Pria itu mengaku bahwa ia adalah teman lama kakek Rio. Ia dan kakek Rio secara diam-diam bersekutu untuk mengumpulkan bukti kejahatan Ardan dan sektenya. Pria itu jugalah yang memberitahu kakek Rio bahwa sekte itu kembali dan ingin merebut kamera itu, karena di dalamnya tersimpan bukti paling penting, rekaman ritual pengorbanan yang dilakukan oleh Ardan. Pria itu mengungkapkan bahwa kakek Rio telah mengamankan bukti itu dengan menyembunyikannya di dalam kamera, lalu meninggal akibat serangan jantung setelah ancaman yang ia terima. Kakek Rio bukanlah korban pembunuhan. Ia meninggal karena ketakutan yang mencekam. Dengan petunjuk baru, Rio kini mengerti semuanya. Ia bertekad untuk menyelesaikan apa yang kakeknya dan teman lamanya mulai membongkar kejahatan Ardan. Rio mengirimkan pesan anonim kepada Ardan, mengajaknya bertemu di sebuah tempat terpencil. Saat mereka bertemu, Ardan mencoba membujuk Rio dengan kekayaan dan kekuasaan, mengklaim bahwa ia telah menghancurkan semua bukti. Namun, Ardan tidak tahu bahwa Rio telah merekam seluruh percakapan mereka dari awal. Rio menunjukkan kamera tua kakeknya, dan Ardan panik. Ardan mencoba merebut kamera itu. Namun Rio berhasil melarikan diri. Rio, dengan bukti yang lengkap kamera tua, microSD card, foto-foto, buku catatan kakeknya, dan rekaman pengakuan Ardan pergi ke kantor polisi. Awalnya, polisi tidak percaya. Namun, setelah melihat bukti yang tak terbantahkan dan saksi dari mantan polisi, Ardan dan seluruh anggota sektenya akhirnya ditangkap. Kejahatan yang telah terkubur selama 30 tahun akhirnya terungkap. Kisah berakhir. Rio kembali ke makam kakeknya. Ia meletakkan kamera tua itu di atas nisan, seolah-olah mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Ia tahu kakeknya bukanlah penjahat, melainkan pahlawan yang berjuang melawan kejahatan hingga akhir hayatnya. Warisan yang ia terima bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah amanah untuk menegakkan kebenaran.